Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya lagi jalan-jalan ke Bandung, ke Yumestol. Di sebelah saya sudah ada pemiliknya nih, Ahi Uli. Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahi Uli, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya stabil, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi coba-coba dateng, terus nggak ada orangnya, jadi mau coba-coba bikin kopi sendiri. Boleh. Tadi yang saya ambil tuh kopi apa ya, Ahi Uli? Itu kopi Arabica, honey proses dari Gunung Palasari. Oh. Ya. Keunggulannya apa nih? Keunggulannya dia punya acidity yang kuat. Aromanya wangi banget. Nah, itu. Di sini sih termasuk best seller ya. Best sellernya tadi yang saya ambil dong berarti? Iya, Masya yang tadi. Allah. Nggak salah pilih. Insya Allah, Ustaz. Masya Allah. Pemirsa, kalau pencinta kopi pasti tahu lah Arabica ya. Pasti tahu. Pasti tahu. Dan rasanya apa lagi? Iya. Jangan lupa minumnya di Yumestol. Amin, insya Allah. Nih, balik lagi ke kopi, kedai kopi Yumestol ini. Udah berapa lama, Ahi Uli? Yumestol ini berjalan 2 tahun, belum lama ya. Belum lama. Waktu itu memang, ya kita lahirnya di garasi rumah. Oh. Gitu, kita lahirnya di garasi rumah. Kita coba 11 bulan pertama. Nah, setelah itu merasa tertantang untuk keluar dari sini. Karena ini kan garasi rumahnya apalagi rumah ini kan di dalam komplek. Iya. Di dalam komplek rumah, dan ini jalan buntu gitu, jalan buntu. Jadi waktu itu sempat sama istri saya, atau waktu itu belum sama istri, waktu itu masih saya sendiri, saya desperate. Saya desperate gimana caranya, dan saya bukan orang yang aktif dalam media sosial gitu. Akhirnya saya mencoba buat uji keberuntungan lah ya, keluar dari sini. Saya cari-cari link tempat yang murah, relasi-relasi teman. Alhamdulillah sama Allah diizinkan. Masya Allah. Saya keluar waktu itu bertempatan di Jalan Sukabumi Dalam, di belakang gedung DPRD. Saya coba di sana 3 bulan. Setelah itu ada penawaran kembali dari kerja sama muamalah dengan rekan lama. Pindahlah waktu sempat ke Dokter Kuri. Cuman sebulan jalannya. Hanya sebulan. Hanya sebulan. Nah, ketika itu berjalan, akhirnya bertepatan dengan istri saya resign dari kerjaannya. Gitu. Akhirnya dengan niat resignnya itu, dia pengen bikin usaha bareng sama saya berdua. Gitu. Akhirnya sebelum namanya jadi Yumestol, dulu masih dengan saya sendiri, dengan ada 1 teman dan 2 teman, jadi bertiga sama istri saya ini. Yang teman saya 1 keluar, gitu. Teman 1 keluar karena harus ngurus orang tuanya. Nah, setelah dari situ kita pindah lagi ke garasi. Istri saya menguatkan atau mengingatkan kembali bahwa alasan saya salah satunya untuk keluar kerja ini untuk bermuamalah dengan kamu, kita jalani berdua. Masya Allah, romantis banget ceritanya, luar biasa. Ini sobat pemirsa, keromantisan itu antara suami istri bisa dibangun dari bisnis gitu ya, Ahi. Masya Allah. Nah, ini Ahi Uli ini udah ngerasain hal-hal yang luar biasa. Jadi bukan urusan rumah tangga aja, tapi urusan bisnis juga bisa dibangun bersama. Dan hasilnya juga bisa dinikmatin bersama. Insya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan berkah nih Ahi Uli. Amin, ya Allah. Ahi Uli ini melihat dari menu-menu kopinya nih lucu-lucu loh, bener deh. Nih yang pertama nih ada menu 560 ya. V60. Oh, V60, Masya Allah. Ini apa sih V60 ini? V60 ini setahu saya ya, mungkin saya salah, tapi yang setahu saya ini adalah metode kopi yang dibikin dengan cara orang Jepang. Oh, gimana tuh? Bedanya apa? Alatnya dulu dia namanya mereknya Hario, pakai Hario. Hario. Ya, dia ada, nah seperti itu. Ustadz bisa tolong ambil yang warna merah. Nah, itu dia. Nah, Oke, ini pemirsa. Nah, itu dia. Ini Jadi, dia. Ini Hario. betul. Di bawahnya ditaruh ini seumpama glass server lah ya. Biasanya kita pakai yang 350 sampai 450 ml. Nah, nanti ditaruh di atas ini. Di atas ini lagi ada kertas. Filter namanya. Betul. Kertasnya terbuat dari apa? Bahannya sih seperti kertas ya. Kertas biasa aja? Kertas nggak biasa ya. Memang khusus ya untuk filter kopi ya? Betul, khusus. Varian harga, varian merek, varian hall-nya, itu beda-beda. Beda-beda, Ya. Masya Allah. Jadi pakai ginian aja udah
namanya udah berubah nih. Udah berubah. V60. Betul. Masya Allah. Dan berarti kopinya ini bisa dipakai kopi apa aja ya tentunya? Pada dasarnya iya. Semua kopi bisa digunakan. Hanya cara meraciknya ya? Cara meraciknya dan memang ini yang dijadikan eksibisi kopi untuk dipertandingkan itu ya metode V60 ini. Oh gitu. Iya. Masya Allah, luar Boleh biasa. dilihat di YouTube lah gitu. Keren pemirsa, dengan model seperti ini aja bisa menghasilkan pundi-pundi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ya kita bisa lihatlah Ahi Uli sekarang selain ilmunya udah tambah dan juga di perkopian juga variannya banyak. Nah yang lanjut nih Japanese kopi. Japanese coffee. Gimana nih? Sama Haryo metodenya. juga. Oh, jadi 11-12. 11-12 ya. Cuman Nah, dia pakai es batu, Ustaz. oh, Iya. kalau ini nggak pakai es batu, Iya. kalau yang Japanese pakai es batu. Jadi kalau pecinta yang dingin-dingin, yang di tempat atau di wilayahnya itu panas ya atau hot gitu ya, bisa pakai es batu namanya Japanese. Nah, karena Bandung ini Dingin. cukup dingin, ya bisa dipakai metode V60. Betul. Masya Allah. Lanjut nih, ini ada Vietnam Drip. Vietnam drip. Betul. Pakainya gimana nih? Itu Kalau metodenya Vietnam seperti drip, metodenya dia pakai Vietnamese drip. Nah, seperti di bawah yang maaf Ustadz, Afwan sebelah kiri. Nah, yang kaleng ini buka aja nggak apa-apa. Oke. Ini? Nah, itu dia. Nah, Nah, ini Vietnam drip. ini pemirsa. Betul, ini Vietnam alatnya. drip. Ya. Jadi ini sebenarnya alat base-nya espressonya Vietnam. Karena alat espresso ini kan rata-rata mahal. Mau yang manual, mau yang Otomatis. listrik. Ya, itu kan biasa terkenalnya mahal. Jarang lah di harga di bawah 3 juta. Pasti rata-rata di atas 2 sampai 3 juta. Nah, ini hanya dengan harga ada yang di bawah 100.000, 125, 150 udah bisa nikmati espresso. Oh, berarti espresso itu alatnya sederhana banget Sangat pemirsa. sederhana. Tapi menghasilkan cita rasa yang Masya Allah, luar biasa. Dan namanya juga udah berbeda, espresso Iya, tadi ya. Espresso betul. Hanya seperti ini. Iya. Taruh Jadi kopi kopinya. geranya, taruh kopinya, ini temper, disebutnya temper ini. Temper. Jadi ditaruh kopi di atas ini, baru ditaruh. Nah, terserah selera, mau kepekatannya segimana. Oh, Iya, semakin gitu. ditekan semakin pekat. Semakin tetesannya semakin lama, semakin pekat. Masya Allah. Gitu. Kalau mau longgar ya tinggal taruh aja, nggak usah ditekan. Buk, siram air di atasnya sesuai selera. Konsepnya tetap sama ya. Sama seperti itu. Nah, ya. Nah, gini pemirsa. Betul. Cuman kalau Vietnam drip ini terkenal kopi susunya. Oh. Gitu. Jadi tetap cita rasa itu mempengaruhi dari varian Betul, ya. dari varian. Kalau kopi, kalau yang drip Vietnam drip ini lebih ke kopi susu. Lebih kopi susu, betul. Biasanya yang dipakai itu susu yang seperti apa? Susu Skim? kental. Oh, susu Ya, kental. susu kental. Iya, SKM lah lebih tepatnya. SKM ya. Jadi manisnya juga dari situ Dari ya. situ, betul. Jangan ditambah lagi gula. Wah, keren nih pemirsa. Jadi bener-bener pengen nih. Ini kopi yang luar biasa dan alatnya sederhana tapi bisa menghasilkan cita rasa. Oke, lanjut ke produk berikutnya nih. Nah, ini Affogato. Affogato. Apa ini, Ahyuli? Affogato ini ice cream coffee. Jadi Ada es krimnya lu? ya ada es krimnya. Es krim dimandiin kopi. Wih, menarik nih kayaknya. Gitu. Bikin Cuma unggah karena- selera. Gitu. Masya Allah. Nih judulnya aja dari menu-menunya aja, Masya Allah, bener-bener unik gitu ya. Ada Affogato, ada Vietnam Drink, terus ada V60, terus ada Japanese dan sebagainya loh, masih banyak lagi. Betul. Nah, tapi tentunya selain kopi juga ada menu-menu yang lain ya. Ya, insya Allah ada. Nah, ini kalau di sini kan namanya beverage ya. Ya. Itu ada Edge Green Tea, Ya. Edge Milk Orange Yakult dan sebagainya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah ya, kalau kita bicara kopi ini terutama di Yumi Stall ya, jangan ragu deh ke sini. Banyak menunya kopinya. Nah, masuk ke masalah di awal tadi bisnis udah ya, Kang Uli ya. Nah, saya ingin menanyakan biar pemirsa nih tahu nih, sebenarnya buka kedai kopi itu modalnya besar nggak sih? Enggak, Ustaz. Insya Allah enggak. Jadi ini seperti jawaban dari Allah. Ketika saya merasa saya tidak punya apa-apa,
semakin merasa tidak punya apa-apa, tapi perintah Allah untuk membuka usaha, ya harus berusaha, harus membuat usaha, ikhtiar, usaha. Akhirnya ya ini yang Allah ridhoi, insya Allah. Masya Allah. Hanya dengan uang, maaf, di angka 1.600 sudah bisa jadi kedai. Oh. Alat-alat yang minimalisir dulu, bins yang nggak usah terlalu banyak gitu. Yang penting silaturahminya, amalan. Nah, itu yang penting. Jadi ketika kita berwirausaha, berbisnis, jangan sampai ibadah kita tinggalin. Insya Allah. Mikirnya dunia terus gitu ya. Tetap balik lagi, pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih waktu dulu belajar kopinya dari mana? Otodidak, otodidak. Ya, saya kalau bisa dibilang bukan kelas barista, tapi saya tukang seduh aja. Wih, tukang seduh. Tukang seduh. Ya, ini bahasa-bahasa lokal sederhana tapi menarik gitu loh, tukang seduh ya. Jadi masya Allah luar biasa. Tukang seduh aja. Tukang seduh tapi menghasilkan cita rasa dan varian yang masya Allah gitu. Nah ini yang terakhir nih, kalau tadi modal nggak begitu besar, nah pasti adalah kendala ya. Kendala selalu ada. Kendala yang paling dirasain tuh paling sulit itu ketika apa dan mungkin baru memulai atau sudah memulai usaha sih sebenarnya untuk yang dirasain oleh Kang Uli? Kalau kendala itu selalu ada, tapi kalau kita intinya gini ya, dari kendala itu saya yakin ini adalah tarbiyah untuk kita. Tarbiyah itu pendidikan. Ya betul, pembelajaran. Betul. Karena kan tahap berwirausaha atau usaha atau berniaga ini kan tahap tarbiyah bertahap. Jadi sarana tarbiyah untuk bertahap. Tidak akan mungkin sebuah usaha ini sukses tiba-tiba jelegur gitu. Kalau bahasa Sunda tuh jelegur tuh meledak gitu ya. Meledak ya. Kalau bahasa Indonesianya ya tiba-tiba langsung di atas. Jadi ada yang banyak orang bilang, ahli-ahli muamalah, rasakan nikmati kesusahan dari bawah itu bertahap. Jadi begitu ningkatnya naik ke atas, kalau dia slow move, ini katanya ya, ini ahli muamalah yang bilang, kalau slow move begitu ada di puncak, nanti turunnya nggak akan cepat. Nah gitu. Tapi kalau memang Allah takdirkan turun loh ya. Iya. Tapi kebanyakan nih pengusaha muslim ya, mau turun mau nggak turun itu sebenarnya nggak dirasain. Betul. Karena apa? Karena kenikmatan dalam kita berbisnis itu hanya mencari ridho Allah. Betul, gitu Kang ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya walaupun orang melihat, maaf nih, ketika bisnis sudah 1 tahun, udah kelihatan punya banyak ornamen lah ya, yang tadinya hanya 1, sekarang 2, 3. Nanti kalau diambil lagi oleh Allah, ya biasa saja. Biasa saja. Betul, setuju saya itu. Betul banget. Jadi kemarin juga salah satunya saya akhirnya keluar dan akhirnya kembali nyoba keluar akhirnya baik lagi juga ya memang karena izin Allah. Iya. Pembelajaran untuk kita gitu ya. Iya, tarbiyahnya untuk kita. Oh, kalau keluar tuh ternyata begini ya, kondisinya begini, kendalanya seperti ini. Kalau di dalam rumah ya kita tinggal timbang kan Sat ya. Gitu. Apa sih kalau di rumah gitu kan udah di rumah ya kita nggak perlu terlalu bayar sewa gitu kan. Oh, ini kemudahan-kemudahan salah satunya kalau kita mau bisnis di rumah. Betul. Apalagi di garasi kita sendiri. Ini bagi yang punya garasi. Kalau yang nggak punya garasi atau yang belum punya garasi, jangan khawatir. Insya Allah kita bisnis bisa di mana aja. Bisa. Yang penting halal. Betul. Iya, Masya Allah. Betul. Ya, Kang Uli, balik lagi nih ke masalah Yumistol. Yumistol tadi kan udah bicara budget juga nggak begitu besar. Betul. Nah, apa sih harapan Kang Uli untuk Yumistol dan pengembangannya ke depan? Kalau untuk Yumistol itu sendiri sih, saya kalau berdoa sama Allah setiap buka pintu ini cuma jadi asbab hidayah aja, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya pengen usaha saya ini yang Allah izinkan ini ya jadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Umat-umat yang datang ke sini minimal ada kita sebar risau, teman-teman kita yang artinya salatnya masih kurang, ya masih belum peka dalam panggilan Allah gitu, pengennya lebih pekat. Jadi buat saya ini ladang ibadah. Semua display yang ada di sini, kenapa saya katakan nilainya sangat sedikit? Ya memang karena izin Allah, Allah semua yang hantar semua. Kalau nanti pemirsa yang lihat nggak mungkin harga segitu bisa beli grinder 2, bisa beli alat presso itu, bisa beli keles sekian banyak, ini Allah yang hantar. Masya Allah. Datang ke sini, antum nggak punya alat espresso, nggak ada. Saya ada, antum pakai. Antum nggak punya grinder, nggak ada. Pakai. Itu yang terjadi. Masya.
Itu yang terjadi. Jadi nilai saya masih ingat apa-apa aja yang saya beli dan kebanyakan bahan baku, Ustaz. Luar biasa nih. Ini untuk alat afix, freezer, kulkas, ini semua ini pinjaman, Ustaz. Iya, betul sekali. Semua pinjaman. Bisa. Jadi semua yang melekat dalam diri kita itu hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terfitnah dari harta yang dititipkan dari Allah. Sebenarnya semua adalah titipan. Jadi Kang Uli ini benar-benar sangat menginspirasi ya. Kalau kita diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kalau ada seseorang datang dan itu membutuhkan, harusnya kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jangan sampai itu ladang amal itu diambil oleh orang lain. Jangan sampai orang lain yang memberikan pinjam, harusnya kita lebih dulu gitu ya, Kang ya. Masya Allah. Betul. Apalagi tadi cita-citanya mulia. Tempat ini, bisnis ini, Yumi Stall ini, ya sarananya utamanya adalah dalam rangka sebagai menjemput hidayah orang-orang yang datang ke sini. Masya Allah, luar biasa kan. Ini patut dicontoh nih, dan saya aja merinding loh. Bisa jadi saya belum melakukan hal-hal yang demikian yang dilakukan oleh Kang Uli. Tapi insya Allah saya juga akan memperbaiki diri ini. Bareng-bareng. Sama-sama. Kang Uli, dari tadi kita udah banyak bahas bicara dari kopi, dari menu, dari perjalanan bisnisnya. Nah ini pemirsa pengen nih dapat motivasi nih. Karena kan di zaman saat ini orang berbisnis itu kadang-kadang hanya memikirkan untung ruginya. Tidak memikirkan bagaimana bisnis itu diridhoi Allah, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga sebagainya. Nah itu disampaikan oleh Pak Ustadz. Masih kurang banyak nih, silakan Kang Uli. Apa ya? Bismillah. Ya jadi intinya pesan dari saya sih, karena saya pernah merasakan pekerjaan yang hasilnya sangat besar. Tapi mudarat. Begitu saya ini meminta kepada Allah, rezeki yang berkah itu ternyata sedikit gitu. Jadi nikmatilah yang sedikit itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih dari saya. Masya Allah. Jadi sobat pemirsa, nikmati yang sedikit itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau banyak, mau dikit, tetap nikmatin. Jangan dikira yang banyak itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi istidrat. Tapi yang sedikit itu lebih mulia dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak ini Kang Uli waktunya. Dan saya bisa berkunjung ke sini dan diajarin buat kopi juga. Jauh-jauh nih. Salut saya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Kang Uli, atau kita tunggu di kota-kota berikutnya. Mudah-mudahan Yumi Stall ini bisa berkembang di kota-kota yang lainnya. Amin. Masya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Saksikan terus tayangan-tayangan kami Islamicpreneur TV yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, lalu share sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.